Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar fikih di kelas 12 bersama saya Ibu Farah Diba. Materi yang akan kita pelajari adalah konsep usul fikih. Baik, kita akan mulai segera. Yang pertama, pengertian usul fikih. Kata usul berasal dari kata al-aslu yang artinya adalah asal atau dasar. Sedangkan fikih adalah berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan yang artinya pemahaman yang mendalam. Yaitu yang dimaksud adalah pemahaman tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah mukallaf atau perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka dari situ kita bisa menggabungkan bahwa pengertian usul fikih itu adalah kaidah. Jadi dasar itu maksudnya adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengistimbat atau mengambil kesimpulan hukum dari hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tadi, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, apa tuh objek yang dikaji di dalam fikih dan apa bedanya objek di dalam usul fikih? Kalau di dalam fikih, maka objek yang dikaji adalah perbuatan mukallaf. Contohnya adalah sholat. Sholat itu dibahas mengenai rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, hal-hal yang membatalkannya dan sebagainya. Sedangkan dalam usul fikih, maka objek yang dikaji itu adalah dalilnya. Jadi kalau di dalam fikih perbuatannya, sedangkan di dalam usul fikih adalah dalilnya. Jadi yang dipelajari, yang dikaji adalah dalilnya. Atau cara dalam pengambilan hukum. Contohnya adalah mengumpulkan seluruh dalil-dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai sholat gitu. Nah, kemudian dikaitkan dengan kaidah amr. Jadi redaksi atau nasnya itu dilihat dari kaidah amrnya, amnya dan lain sebagainya, kemudian dengan metode qiyas misalnya, kemudian istihsan dan lain sebagainya. Berikutnya, apa perbedaan tujuan di dalam fikih dan tujuan di dalam usul fikih? Kalau di dalam fikih tujuannya adalah menghasilkan hukum yang sifatnya adalah praktis atau terapan. Contohnya adalah mengenai sholat, itu tata caranya sudah ditentukan oleh fikih, dirumuskan begitu. Sedangkan berikutnya tujuan fikih adalah menghasilkan kepastian hukum. Nah, mana hukum itu yang bersifat wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, makruh dan mubah, serta mana yang termasuk perbuatan yang sah dan batal. Sedangkan tujuan dari usul fikih itu adalah menerapkan kaidah dan juga metode dalam pengambilan hukum, dan juga memahami dalil itu supaya menjadi jelas, hilang kesamarannya, sehingga bisa menyimpulkan hukum itu dengan benar. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih? Kalau di dalam fikih itu adalah yang ditanyakan adalah what, yaitu apa hukum dari sesuatu itu. Ya. Kemudian dalam usul fikih itu yang ditanyakan adalah how, bagaimana cara menemukan hukum tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam fikih itu coraknya atau cirinya adalah menghasilkan produk hukum. Ya. Sedangkan dalam usul fikih itu adalah cirinya adalah metodologi. Nah, jadi langkah-langkah dalam pengambilan hukum. Selanjutnya adalah perkembangan dari usul fikih. Usul fikih itu lahir pada abad 2 Hijriah. Kemudian ulama yang dianggap pertama kali menyusun kitab fikih itu adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Walaupun sesungguhnya ada Abu Yusuf yang sudah menyusun pertama kali, akan tapi kitab beliau itu tidak sampai ke tangan kita.
Selanjutnya ada penulis yang menyempurnakan kaidah-kaidah usul fikih selanjutnya, misalnya Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfal, kemudian Al-Amidi dalam kitabnya Al-Minhaj, dan kemudian juga ada penulis mutaakhirin atau yang belakangan, misalnya Hudari Bek dalam kitabnya Usul Fikih dan Muhammad Abdurrahman Mahlawi dalam kitabnya Tahsilul Usul. Nah, jadi begitu perbedaan antara kajian di dalam fikih dan usul fikih serta sedikit tentang sejarah perkembangannya. Demikian anak-anakku penjelasan singkat tentang konsep usul fikih, dan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.